Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pecinta matematika di mana saja berada, khususnya untuk adik-adik kelas 10 baik jurusan IPA maupun IPS di mana saja berada. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran matematika wajib pastinya untuk kelas 10 dengan materi yang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk pertidaksamaan bentuknya adalah linear dan linear. Seperti apa dia? Nanti kita akan jelaskan di sini seperti apa penjelasan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk linear dan linear ini. Maaf ya. Nah, untuk kompetensi dasar itu masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya ya, masih dengan KD yang sama. 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel untuk linear dan linear. Kemudian untuk keterampilan, dia bunyinya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Nah, oke adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kan adik-adik sudah tahu, atau pada video sebelumnya itu bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah saya upload, itu sudah ada penjelasan tentang apa dan bagaimana cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita membahas sistemnya ya, yang merupakan penilaian pada KD 3.3 maupun KD 4.3. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya itu lanjutan juga yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. 3.3 kali ini ya, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu bunyi dari IPK untuk pengetahuan. Nah, untuk IPK keterampilan itu 4.3.1 menyajikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, dalam hal ini adalah linear maupun linear. Dan 4.3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, dalam hal ini adalah pertidaksamaan linear. Nah, ini adalah pengetahuan untuk indikatornya dan ini keterampilan untuk indikatornya. Nah, ini untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti apa penjelasannya? Di sini ada pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau mohon maaf di sini ya, ada S-nya sebenarnya. SPTD LDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pertidaksamaan linear dua variabel ya, jadi pasti sudah tahu apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti dicek lagi di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, kali ini kita lanjutannya adalah sistem ya. Kita bicara hari ini atau video kali ini adalah bicara tentang sistemnya ya. Kalau kemarin masih satu bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau ini bentuknya sistem ya adik-adik ya, dalam bentuk sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah lebih dari satu bentuk ya. Kalau yang kemarin adalah bentuknya baru satu ya. Penjelasannya bagaimana cara untuk membuat pertidaksamaan linear itu sehingga menghasilkan suatu penyelesaian melalui grafik yang dibuat dan terdapat pada arsiran yang sudah dilakukan pada titik uji ya, seperti itu. Nah, kali ini kita bicara sistem ya. Sistem berarti lebih dari satu bentuk pertidaksamaan linear dua variabel, pastinya seperti itu. Nah, itu penjelasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lebih dari satu bentuk pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat setiap variabelnya satu. Nah, ini penjelasan dari pertidaksamaan ya, kenapa disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, intinya adalah sistem adalah lebih dari satu. Berarti bentuk pertidaksamaan linear dua variabel kita akan menemukan pada soalnya nanti ada lebih dari satu bentuk yang akan digabungkan menjadi satu bentuk grafik dan ada daerah penyelesaiannya. Seperti itu.
Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan SPTD-LDV ini atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sini ada langkah-langkahnya adik-adik ya, seperti langkah-langkah yang sudah adik-adik dapatkan pada materi sebelumnya pertidaksamaan linear dua variabel. Ini hanya gabungan ya, gabungan dari pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama dan pertidaksamaan linear dua variabel yang kedua maupun yang ketiga ya. Bisa tidak yang sampai 2, 3, 4? Bisa ya. Tergantung jenis soal yang akan muncul nanti. Nah, kali ini kita ambil pertidaksamaan linear dua variabel yang bentuknya ada dua. Ya. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, di sini kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan bilangan yang memenuhi dua atau lebih pertidaksamaan linear tersebut. Ya, sama penjelasannya. Himpunan penyelesaian SPTD-LV, SPTD-LDV ya maksudnya, berupa daerah yang dibatasi oleh perpotongan lebih dari satu garis pada bidang koordinat kartesius. Daerah tersebut namakan daerah penyelesaian SPTD-LDV. Ya, seperti itu ya. Penjelasannya masih sama dengan penjelasan pada video sebelumnya, adik-adik. Ya, jadi ini sangat berpengaruh penjelasan pada video sebelumnya, adik-adik. Jadi, tolong dipahami kembali penjelasan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkahnya pun sama ya, adik-adik ya. Yang pertama kita kan sudah tahu bahwa pertidaksamaan linear dua variabel itu ada 4 bentuk ya. Ada bentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari maupun lebih dari seperti itu. Nah, kita punya contoh soal di sini, misalkan kita punya AX tambah BY kurang dari sama dengan C ya. Ini bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ya, adik-adik ya. Ada dua variabelnya, kemudian bentuk ketaksamaannya di sini ada, dan pangkatnya adalah pangkat linear atau pangkat 1. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan lakukan seperti apa dulu terlebih dahulu. Kita akan ubah bentuk AX tambah yang tadi ya. Kita akan ubah yang ini menjadi bentuk persamaan. Oke, saya rasa sudah paham ya adik-adik. Jadi AX tambah BY sama dengan C. Terus yang kedua setelah dibuat ke dalam bentuk persamaan, kita akan menggambar garis ini ya. Kita akan menggambar garis ini melalui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Dan ini juga sudah saya jelaskan beserta contohnya ya. Sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, ini kita akan buat titik potong atau mencari titik pada sumbu X dan sumbu Y. Dan kita akan buat dia menjadi sebuah garis, di mana garisnya tergantung pada tanda ketaksamaannya. Kalau tanda ketaksamaannya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambar penuh ya adik-adik. Sedangkan jika ketaksamaannya atau tanda ketaksamaannya adalah kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambar putus-putus ya, seperti itu. Jadi kalau ini tandanya maka dia digambar penuh, kalau ini tandanya maka gambarnya putus-putus, seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan dua titik melalui sumbu X maupun sumbu Y, kita akan lakukan uji titik. Uji titik pasti adik-adik sudah tahu. Uji titik tujuannya adalah untuk menentukan daerah mana yang akan diarsir. Ya, kita akan mengambil sembarang titik. Kalau saya kemarin ambilnya 0,0 adik-adik ya. Mau ambil daerah ataupun titik apa saja pada koordinat kartesius tidak masalah ya adik-adik. Tapi untuk memudahkan kita menyelesaikan atau mendapatkan daerah arsiran, maka saya ambilnya adalah angka yang mudah pada titik potong koordinat kartesius, yaitu 0,0 seperti itu. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Untuk titik uji itu pasti kita akan menemukan dua kemungkinan. Benar, kalau dia benar berarti kita akan mengarsir daerah pada titik uji tersebut ya. Kalau misalkan 0,0 yang kita ambil, maka arsirannya, jika pernyataan benar, maka arsirannya itu melalui titik 0,0. Tapi kalau misalkan dia bernilai salah, maka dia akan menjauhi ya, akan menjauhi atau daerah arsirannya adalah daerah yang tidak memuat titik potong yang kita ambil tadi. Titik uji maksudnya adik-adik. Mohon maaf. Nah, setelah itu kita akan lakukan arsiran ya berdasarkan uji titik yang sudah kita lakukan tadi. Nah, itu baru pertidaksamaan yang pertama. Karena namanya sistem berarti lebih dari satu bentuk pertidaksamaan. Maka langkah berikutnya adalah kita lakukan hal yang sama ya. Kita akan melakukan hal yang sama pada bentuk kedua. Bentuk pertidaksamaan
linear dua variabel. Jadi kan sistem pertidasamaan yang pertama kita sudah buat gambarnya sampai di arsiran, maka langkah yang berikutnya adalah pertidasamaan yang kedua kita akan buat juga cara seperti yang pertidasamaan yang pertama, seperti itu. Setelah dapat sampai di gambar, maka kedua bentuk pertidasamaan tersebut akan disatukan gambarnya ya. Kita akan satukan gambarnya dalam sebuah koordinat kartesius sistem pertidasamaan tersebut. Setelah itu kita akan cari daerah penyelesaian. Ingat, daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear dua variabel adalah gabungannya, gabungan dari arsiran pertama dan arsiran kedua. Maka gabungan dari arsiran tersebut disebut dengan daerah penyelesaian ya pada pertidasamaan tersebut. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan berikut ini. Maaf ya. Nah, kita akan lihat contoh soal berikut ini adik-adik. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan berikut ya. X tambah Y lebih dari sama dengan 3, kemudian ada 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6, kemudian X lebih besar sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0 maksudnya ya, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada lebih dari satu pertidasamaan ya. Ini pertidasamaan pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oke. Nah, kita akan cari dua ini aja ya, dua ini aja. Ini gampang, nanti kita akan lihat pada daerah pada hasil akhir ya. Ini kita akan cari gambar yang ini, kemudian gambar yang ini, dan keempat-empatnya kita akan buat atau kita akan gabungkan di mana gabungan dari keempatnya ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, ini mudah ya adik-adik ya. Kalau yang kita lakukan dulu yang ini, X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Nah, yang pertama kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk sama dengan ya. Ini lebih dari sama dengan akan kita ubah menjadi X tambah Y sama dengan 3 gitu ya. Jadi X tambah Y lebih dari sama dengan 3 diubah menjadi X tambah Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan cari titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sudah dijelaskan juga ya. Untuk mencari titik potong ada dua. Yang pertama ada sumbu X. Kalau dia sumbu X, Y-nya yang jadi 0 ya. Kalau dia sumbu Y, X-nya yang jadi 0. Nah, sekarang sumbu X-nya berarti kita akan cari sumbu X-nya ya dari yang ini. Setelah kita buat ini jadi sama dengan, kita cari sumbu X-nya dulu ya. Titik potong sumbu X-nya. X tambah Y sama dengan 3. Berarti kalau dia sumbu X, Y-nya jadi 0 ya. Jadi kita akan cari nilai X-nya. Sumbu X, Y-nya jadi 0. Jadi X tambah Y sama dengan 3 untuk sumbu X ya. Jadi Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan sini Y-nya sama dengan 0. Oke, X tambah 0 sama dengan 3. Nah, kita hilangkan saja 0-nya, berarti kita dapat nilai X-nya adalah 3. Ya. Jadi pada sumbu X, Y-nya adalah 0 ya, pasti. Pada sumbu X, Y-nya jadi 0. Di sini didapat X sama dengan 3. Berarti titik pada sumbu X itu adalah X, Y ya, 3,0. Kayak gini. 3,0. Oke, paham ya? Kemudian kita cari di sumbu Y. Sumbu Y-nya. Kalau dia di sumbu Y, lihat sini. Kalau dia sumbu Y berarti X-nya jadi 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan sumbu X, Y-nya jadi 0, X-nya yang kita cari. Kalau di sumbu Y, X-nya jadi 0. Nah, kalau X-nya jadi 0 berarti kita masukkan di persamaan X tambah Y sama dengan 3 ya. X-nya kita ganti 0. Berarti kayak gini ya. Berarti Y-nya adalah Y sama dengan 3. Maka pasangan pada sumbu Y-nya adalah 0,3 gitu. Nah, ini tadi 0,3, ini 3,0. Oke ya, ini hanya sebagai tabel pembantu saja. Kita sudah dapat dua titik, 3,0 dan 0,3. Nah, kedua titik tersebut kita akan gambar pada kartesius ini ya. Ini koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. 0,3-nya di sini adik-adik ya. Jadi ada dua titik tadi, 0,3 dengan 3,0. 0,3-nya di sini. Oke, ini ya, ini 0,3. X-nya 0, Y-nya 0, X 3,0 maksudnya adik-adik. Mohon maaf ya. Jadi ini titik 3,0, X-nya 3, Y-nya 0 gini. Kemudian 0,3-nya ada di sini ya, 0,3. Oke.
Maka dua titik ini kita akan buat sebuah garis ya. Kita akan buat garis. Garisnya garis penuh adik-adik. Kenapa garis penuh? Karena di sini lebih dari sama dengan ya. Karena di sini lebih dari sama dengan. Oke. Kalau misalkan hanya lebih dari berarti garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita akan cari arsirannya. Kita cari arsirannya. Oke, kita akan ambil titik uji 0,0 adik-adik. Kita akan ambil titik uji 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. Maka kita akan substitusi titik uji 0,0 pada pertidaksamaannya ya. X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Maka kita ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0 untuk titik uji sehingga dia akan bentuknya seperti ini. Oke, 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 3. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 3. Pernyataannya benar apa salah? 0 lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3. Salah ya, seharusnya 0 itu kecil dari 3 gitu. Ini lebih dari, berarti pernyataan ini salah. Berarti nanti kalau kita akan mengarsir, jangan ambil arsiran pada daerah 0,0. Kenapa? Karena pernyataannya salah ya, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0 atau daerah yang berada di sebelah kanan garis pembatas ya. Jadi kita tidak akan mengarsir daerah 0,0 karena pernyataannya salah sesuai dengan ketentuan yang tadi. Nah, kita akan mengarsir yang tadi ya. Ini 3,0, kemudian ini 0,3. Kita buat garis. Nah, arsirannya di mana? Yang pasti karena pernyataan salah, kita ambil titik uji 0,0 berarti bukan di sini ya, tetapi yang di luar. Kenapa di luar? Karena pernyataan titik ujinya salah ya. Pernyataan titik ujinya salah. Titik uji 0,0 yang di sini salah, berarti kita akan menghindari 0,0 ini ya, berlawanan arah. Maka arsirannya di sini. Oke, paham ya? Nah, sudah dapat gambar X tambah Y lebih dari sama dengan 3, kita akan cari yang ini adik-adik. Kita akan cari yang ini. Lakukan dengan hal yang sama ya. Yang pertama kita buat jadi bentuk 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Kita buat menjadi bentuk persamaan 3X tambah Y sama dengan 6 ya. 3X tambah Y. Kita akan cari titik potong sumbu X dan Y ya. Kalau dia sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti ini kita akan ganti menjadi 3X tambah Y sama dengan 6. Jadinya 3X tambah 0 sama dengan 6 ya. Y-nya jadi 0. Oke, berarti 3X-nya sama dengan 6. Ini dihilangkan 0-nya. Nah, sekarang kita akan hilangkan 3 di sini, berarti kita bagi kedua ruas dibagi menjadi 3 ya. Maksudnya dibagi 3. Maksudnya seperti itu. Seperti ini ya, 3X. Untuk menghilangkan 3, kita bagi 3. Ini juga ruas kanan bagi 3, maka 3 bagi 3 hasilnya 1X, 6 bagi 3 hasilnya 2. Maka titik potong pada sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Penulisan titiknya adalah 2,0. Udah ya. Nah, sekarang sumbu X-nya sudah ya, berarti sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya berarti X-nya sama dengan 0 ya. X-nya kita akan jadikan 0. Oke, 3X tambah Y sama dengan 6. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0 ya, tidak usah ditulis. Jadi Y-nya sama dengan 6. Sehingga titiknya adalah 0,6. 0,6 dan 2,0 ya. Tadi ya kita akan buat garis, letakkan titiknya pada kartesius ya. Titik tadi adalah 2,0 ya, 2,0 di sini, X-nya 2, Y-nya 0, kemudian 0,6 di sini ya. 0,6 di sini, saya rasa gampang ini untuk adik-adik ya. Ini 2,0 dan 0,6 dari mana? Dari sumbu X dan sumbu Y yang kita cari titiknya tadi. Nah, ini kita buat sebuah garis. Hasilnya seperti ini. Garis lurus ya. Kenapa? Karena garis penuh atau garis lurus karena tandanya ada sama dengan. Nah, sekarang kita akan lihat apakah arsirannya di sini atau arsirannya di sini, tergantung pada titik uji. Saya ambil titik uji 0,0 adik-adik ya. Sama dengan tadi. Kita akan lakukan titik uji. Titik ujinya adalah titik 0,0 ya. Kita akan masukkan ke dalam pertidaksamaan yang kedua. 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Oke. Nah, kita substitusi titik 0,0 ya. Jadi X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Jadinya seperti ini. 3 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, 3 kali 0, 0 ya. Tambah 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, ini juga pernyataannya salah adik-adik ya.
pernyataannya salah. Kenapa? Karena seharusnya 0 itu kurang dari 6, bukan lebih dari 6. Berarti pernyataannya salah. Kalau dia salah berarti arsirannya akan menjauhi titik uji, ya. Karena titik ujinya adalah 0,0, berarti arsirannya adalah tidak memuat 0,0, sama dengan tadi, ya. Seperti apa bentuknya? Kita lihat. Oke. Ini ya. Titiknya tadi 2,0 dan 0,6 seperti ini. Oke, garisnya ini. Nah, karena dia pernyataan salah berarti bukan di sini ya, bukan di sini, bukan di 0,0, tapi dia menjauhi situ. Oke. Seperti ini. Ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Sebenarnya sampai di sini, ya. Daerahnya ini. Oke. Nah, kalau dia X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu kalau X lebih dari sama dengan 0, bisa lihat dulu. Kalau dia X lebih dari sama dengan 0, berarti daerah positif X ya. Berarti kalau daerah positif berarti di sini. Sini. Positif lebih dari sama dengan 0. Berarti sini ya. Daerah positif X. Ini. Oke. Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah positif Y. Daerah positif Y ini kan di sini. Ini yang di atas. Yang di bawah kan negatif. Oke. Saya ulangi ya. Kalau X lebih dari sama dengan 0 berarti daerahnya sini. Daerahnya sini. Ini. Ini. Oke. Ini semuanya ya. Daerah positif 0 lebih dari sama dengan 0. Bukan di sini. Kalau di sini daerahnya negatif. Ini negatif 1 dan seterusnya. Berarti daerahnya sini. Sedangkan Y lebih dari sama dengan 0 berarti daerahnya di atas ya. Yang ini. Yang ini. Oke. Ini negatif. Maka gabungan kedua-duanya ya di sini. Ya. Di sini. Daerahnya yang ini. Kenapa? Karena X-nya lebih dari sama dengan 0. Daerah-daerah positif ya. Ini positif, sini. Sini bukan positif karena ada negatif. Di sini juga negatif dua-duanya, ini negatif. Jadi daerah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sini. Oke, ini ya. Ini garis ini. Batasnya ini. Nah, kita akan gabungkan keempat-empatnya. Akan jadi seperti ini adik-adik. Oke. Gambar yang pertama kan kayak gini. Gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi, gambar yang kedua. Saya gambar dulu yang kedua. Kemudian gambar yang pertama. Yang tadi kita gabungkan. Oke. Nah, arsiran yang pertama kan ke atas. Arsiran yang kedua ke atas. Arsiran yang ketiga yang sini. Ya, ini. Maka keempat-empatnya kita akan dapatkan di sini daerahnya. Ini ya, ini. Ini ya. Ini tidak masuk ya. Ini tidak masuk, ini tidak masuk, ini tidak masuk, ini tidak masuk. Yang masuk hanya ini. Coba kita lihat. Oke, ya. Gabungan dari keempat-empatnya ya. Gabungan dari keempat-empatnya. Oke. Ini kan ke sana. Ini kan ke sana. Oke. Nah, gabungan dari dua garis ini kan ini ya. Ini. Nah, kenapa hanya di sini? Ya karena X lebih dari sama dengan 0 tidak bisa ke bawah, berarti hanya sampai di sini. Sedangkan Y lebih dari sama dengan 0 sampai sini. Tidak ada ke bawah ya. Kalau ke sana juga sudah X-nya sudah lebih kecil dari 0. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal X tambah Y lebih dari sama dengan 3, 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke adik-adik, cukup sekian video saya hari ini penjelasannya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan tolong dituliskan di kolom komentar, atau adik-adik di SMA Negeri 1 di bawah bisa japri di WA saya ataupun di classroom yang akan saya bagikan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.